Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Pastinya sehat semuanya. Tetap semangat? Ya alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini kita membahas Al-Quran Hadis hukum bacaan idhar. Ada sudah tahu hukum bacaan idhar? Marilah kita simak video pembelajaran hukum bacaan idhar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa sih yang dimaksud dengan idhar itu? Idhar artinya jelas, sedangkan halqi berarti tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi ketika ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka kita hukum membacanya harus jelas ataupun bisa disebut dengan idhar halqi. Apa saja sih huruf-huruf idhar itu? Huruf-huruf idhar yaitu ada huruf hamzah, kemudian huruf ha. Huruf hamzah dan ha keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian ada huruf ain dan ha. Huruf tersebut keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian ada huruf kha dan ghin. Huruf tersebut keluar dari ujung tenggorokan. Jadi huruf idhar itu jumlahnya ada 6. Yang pertama hamzah, kedua ha, ketiga kha, yang keempat ain, yang kelima kha, kemudian yang keenam ghin. Dengan demikian definisi idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa tambahan gunnah atau mendengung. Jika setelah nun sukun atau tanwin ada salah satu dari 6 huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ain, kha, dan ghin, maka bisa dihukumi bacaan idhar halqi atau jelas. Atau dalam pengertian lain, idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, maka nun sukun atau tanwin tersebut harus dibaca jelas. Dari sini bisa dipahami ya anak-anak untuk pengertian idhar halqi. Kemudian kita lanjut cara membaca idhar halqi. Cara membaca idhar halqi. Membaca idhar halqi adalah dengan cara membaca nun sukun atau tanwin secara jelas, tidak dipantulkan dan tidak boleh ada jeda ataupun sakta antara nun sukun dengan huruf berikutnya. Sebab idhar halqi harus dibaca jelas, yaitu yang menjadi sebab nun sukun atau tanwin dibaca jelas adalah karena jauhnya jarak antara makhraj huruf nun dengan makhraj huruf halqi. Makhraj huruf nun ada di ujung lidah dengan langit-langit depan, sedangkan makhraj huruf halqi ada di tenggorokan, sehingga tidak memungkinkan dibaca idgham, ikhfa ataupun iqlab. Karena tidak ada sebab dibaca dengan bacaan tersebut.
Dengan demikian, tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke asal, yaitu dengan dibaca jelas atau idhar halqi. Kemudian contoh bacaan idhar. Yang pertama, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Ada contoh min amrina. Kemudian baladan amina. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu ha. Contohnya man huwa. Kemudian wijhatun huwa. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Ada contoh bacaan min haitsu. Kemudian ayyamin khusuma. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha. Contohnya min kholakin. Kemudian nakhlin khawiyah. Dan kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Contoh bacaannya man amila salamun alaikum. Dan yang terakhir, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghin. Contoh bacaannya min ghislin safinatin ghusbah. Itulah tadi penjelasan dari bacaan idhar halqi serta contoh-contoh bacaan dari idhar halqi. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan memberikan kefahaman kepada kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.